Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, dan selamat sore juga kepada Bapak Jamal. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Bapak Jamal, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi PPT yang berjudul Agama dalam Perkembangan Sains dan Teknologi Modern. Sebelum kami mempresentasikan materi hari ini, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Saya Devi Mei Susanti, absen 3. Saya Monika Febrianti, absen 8. Saya Nisa Desisti Agustin, absen 13. Saya Kumalasari, absen 18. Saya Cindy Renata Putri Puspita, absen 23. Saya Masita Devi, absen 28. Saya Astri Amelia Dewi, absen 33. Saya Ningpadi Afri Fitri, absen 38. Pengertian sains dan teknologi. Sains bermakna sangat luas, tergantung batasan dan ruang lingkup yang ditetapkan. Teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu teknologia, yang terdiri dari dua kata, yaitu tekne atau keahlian, dan logos atau pengetahuan. Secara umum, teknologi dapat diartikan sebagai alat, mesin, cara, proses, kegiatan, ataupun gagasan yang dibuat untuk mempermudah aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi sains alam baru muncul dan berkembang setelah kemunculan sains pada abad ke-18. Sains merupakan salah satu jenis pengetahuan yang dapat diketahui oleh manusia. Berbeda dengan jenis pengetahuan lain, pengetahuan sains memiliki tingkat keakuratan yang tinggi dalam menjelaskan perilaku objek-objek dan fenomena-fenomena yang terjadi di alam, serta dapat memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Monika Febrianti. Nah, untuk pengertian sains dan teknologi tadi, ada para ilmuwan muslim yang memiliki perspektif yang berbeda-beda, yaitu yang pertama, kelompok Bucailian yang menganggap bahwa sains modern bersifat universal dan netral. Semua sains tersebut dapat ditemukan dalam Al-Quran. Yang kedua, kelompok yang berusaha untuk memunculkan kesemakmuran sains di negara-negara Islam. Yang ketiga, kelompok yang ingin membangun paradigma baru Islam. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar kegiatan ilmiah dalam Al-Quran akan dijelaskan oleh Hamiza. Prinsip istiqlal merupakan salah satu prinsip dasar yang digariskan oleh Al-Quran dalam mendukung dan menetapkan kegiatan ilmiah. Pertama, konsep kekhalifahan telah menempatkan manusia sebagai penganut dunia ini dengan segenap kemampuan yang dimilikinya. Kedua, sebagai khalifah Allah, manusia adalah makhluk yang paling bertanggung jawab terhadap Allah dibanding makhluk-makhluk lainnya. Dan yang ketiga, sebagai khalifah Allah, manusia adalah makhluk yang memiliki peranan penting untuk mengolah potensi alam semesta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kumala. Prinsip yang kedua yaitu prinsip keseimbangan. Prinsip dasar lainnya yang digariskan oleh Al-Quran adalah keseimbangan antara kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, spiritual, dan material. Prinsip ini dibahas secara luas dan mendalam di dalam Al-Quran dengan mengambil berbagai bentuk ungkapan. Manusia diciptakan oleh Allah dengan susunan dan ukuran tertentu, lalu diperuntukkan bumi ini dengan kehendaknya untuk memenuhi kebutuhan susunan yang membentuk manusia itu. Dengan demikian, Al-Quran menghendaki terwujudnya keseimbangan yang adil antara dua sisi kejadian manusia, yaitu spiritual dan material, sehingga manusia mampu berbuat, berubah, dan bergerak dengan seimbang. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Cindy.
Prinsip tashkhir. Prinsip tashkhir juga merupakan prinsip dasar yang membentuk pandangan Al-Quran tentang alam semesta. Allah telah menentukan dimensi ukuran dan sunah-sunahnya yang sesuai dengan fungsi dan kemanapun manusia dalam mengelola alam semesta secara positif dan aktif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Masita. Prinsip penting lainnya adalah keterikatan antara sistem penciptaan alam semesta beserta isinya dengan Sang Khalik. Ilmu pengetahuan adalah alat mutlak. Dikutip dari Takdib, volume 15, nomor 1, edisi Juni 2010, 133, untuk memberikan penjelasan dan mengungkapkan keterkaitan itu. Proses penciptaan yang berada pada tingkat sistem yang begitu rapi, teliti, serasi, dan keterikatannya terarah, pastilah bersumber dari kehendak yang maha kuasa. Ilmuwan-ilmuwan Muslim klasik telah menghabiskan sebagian besar umurnya untuk mengadakan pengamatan dan penelitian terhadap fenomena alam, dan akhirnya mereka sampai pada kesimpulan yang pasti dan tidak dapat dipungkiri bahwa sesungguhnya di balik itu semua pasti ada yang menciptakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Monica Febrianti. Selanjutnya, manfaat yang didapat pada perkembangan sains dan teknologi dibagi menjadi 4. Yang pertama, dapat menjadikan kita sebagai hambanya yang lebih beriman. Yang kedua, dapat menjadi hambanya yang selalu bisa bertawakal. Yang ketiga, dapat menjelaskan sebuah gejala atau fenomena alam sehingga berguna bagi kehidupan manusia. Yang keempat, munculnya berbagai sarana modern, misalnya dalam bidang industri, komunikasi, dan transportasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Astri. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontribusi. Yang pertama, kontribusi manusia dalam memaknai perkembangan Islam, sains, dan teknologi, yaitu harus bisa menjadi manusia yang lebih berhati-hati dalam mempelajari suatu ilmu yang baru. Yang kedua, jangan sampai kita sebagai umat Islam salah menangkap maksud dari apa yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, pandai-pandailah memanfaatkan kemajuan teknologi agar tidak terjebak dan akhirnya manusialah yang diperbudak oleh kemajuan sains dan teknologi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Neng Fadia. Selanjutnya ada 4 solusi. Nah, 4 solusinya itu adalah yang pertama, solusi dasar pandangan Al-Quran tentang ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi sebagai prinsip dasar yang menopang kegiatan manusia saat ini, yang memerintahkan dengan tegas agar selalu mengembangkan pola pikirnya. Yang kedua, solusi lainnya yaitu kita harus banyak-banyak bersyukur dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua yang telah diberikannya. Yang ketiga, menggunakan segala teknologi yang berkembang dengan baik dan sesuai perintah Allah. Dan yang terakhir adalah menyaring segala sesuatu yang didapat sebelum menyebarluaskan dengan cara mencari dari sumber yang terpercaya. Sekian materi PPT dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.